Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita hari ini adalah Perjuangan Orang Kristen. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 41. Sesudah 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Sobat muda, dari potongan firman di atas adalah mengisahkan umat Israel, umat Tuhan, di mana mereka selama 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Dan dari firman tersebut juga memberitahu kita bahwa Allah memandang umat Israel sebagai suatu pasukan. Pasukan adalah identik dengan peperangan. Begitu umat Israel keluar dari Mesir, peperangan pun dimulai. Firaun dan keretanya berperang mengejar orang Israel. Tetapi Allah datang berperang bagi umatnya. Setelah umat Israel menyeberang Laut Merah dan tentara Firaun tenggelam, mereka melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Dan ketika mereka sampai tanah Kanaan, yaitu tanah yang Tuhan janjikan, umat Israel pun masih harus berperang melawan orang-orang Kanaan, berjuang untuk merebut tanah Kanaan. Jadi sobat muda, sejarah umat Israel mulai dari keluar Mesir sampai masuk tanah Kanaan penuh dengan peperangan. Sebenarnya, kisah umat Israel ini pun adalah lambang dari kisah kehidupan Kristen kita. Begitu kita percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, segera kita menjalani kehidupan Kristen kita sebagai suatu peperangan. Tetapi sobat muda, dalam potongan firman di Efesus pasal 6 ayat 12 memberitahu kita bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini. Darah dan daging mengacu pada manusia. Sobat muda, kita perlu diingatkan berkali-kali bahwa peperangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang di angkasa. Lalu, apa yang dikerjakan oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap di angkasa, sehingga kita harus berperang? Tidak lain adalah karena mereka ingin menjauhkan kita dari kenikmatan terhadap Allah. Mereka ingin membuat kita sibuk dengan diri sendiri, sehingga kita tidak bisa hidup bagi Allah dan melayani Allah. Bahkan mereka ingin memecah belah anak-anak Allah, dan tidak jarang mereka ingin mencelakai anak-anak Allah. Itulah sebabnya mengapa kita perlu berjuang mengadakan perlawanan. Sobat muda, sadarkah kamu bahwa kehidupan Kristen kamu suatu perjuangan? Coba renungkan ini. Waktu kita ingin bangun pagi untuk berpenyegaran pagi, tidakkah kita harus berjuang untuk bangun pagi? Ketika waktu kita harus berdoa, banyak hal yang iblis lakukan supaya kita tidak bisa berdoa. Lalu ketika kita ingin pergi memberitakan Injil, juga sama kita berjuang memberitakan Injil untuk membawa orang beroleh selamat. Tetapi ada si iblis yang menghalangi, sehingga teman kita tidak mau percaya Tuhan Yesus. Sobat muda, semua contoh itu menunjukkan bahwa kehidupan Kristen kita adalah suatu peperangan. Lantas, bagaimana sobat muda kita dapat mengadakan perlawanan terhadap roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang bekerja di angkasa? Dalam Efesus pasal 6, Tuhan memberitahu kita bahwa kita perlu mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan tidak lupa juga sobat muda, kita berperang bukan sendirian, tetapi bersama dengan gereja. Oleh sebab itu, sobat muda, jika kita ingin mengalami kemenangan di dalam peperangan,
Kita perlu memiliki teman-teman rohani yang bisa kita ajak berdoa bersama-sama, menikmati Tuhan bersama-sama, saling mendoakan, dan juga kita bisa bersama-sama dengan teman rohani kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, sobat muda, kita berjuang melawan kuasa-kuasa gelap di angkasa bersama gereja, dan kita akan memperoleh kemenangan. Sobat muda, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, bukalah mataku, supaya aku nampak bahwa kehidupan Kristenku adalah suatu perjuangan. Tuhan Yesus, bukalah mataku juga, bahwa untuk mengadakan perlawanan ini, aku tidak bisa sendirian. Aku perlu bersama-sama gereja mengadakan perlawanan terhadap roh-roh jahat dan kuasa-kuasa gelap di angkasa. Tuhan Yesus, kuatkanlah aku. Tuhan Yesus, biarlah aku boleh mengalami kemenangan rohani ini di dalam kehidupan Kristenku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.